Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilman Imaduddin. Di kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan analisis mendalam untuk tugas psikologi industri dan organisasi yang berfokus pada dinamika pengelolaan kinerja karyawan. Sebelum kita masuk ke skenario, penting untuk memahami bahwa dalam disiplin psikologi industri, kinerja bukan sekadar angka di akhir bulan. Menurut teori manajemen kinerja, hasil kerja adalah integrasi dari kompetensi individu, motivasi kerja, dan lingkungan organisasi. Tantangan terbesar seorang manajer adalah ketika seorang karyawan yang sebenarnya memiliki potensi tinggi atau kompetensi dasar yang baik, justru menghasilkan output yang tidak sesuai harapan. Fenomena ini sering disebut sebagai performance gap. Mengapa ini terjadi? Dan bagaimana langkah strategis untuk memperbaikinya tanpa merusak moral karyawan? Mari kita pelajari melalui sebuah studi kasus simulasi yang baru saja kita susun. Nah, mari kita perhatikan skenario berikut. Di sebuah perusahaan financial teknologi atau fintech, terdapat seorang karyawan berbakat bernama Andi. Andi telah menjabat sebagai Senior Customer Success Specialist selama lebih dari 2 tahun. Andi dikenal sebagai pribadi yang memiliki kompetensi interpersonal yang luar biasa. Ia adalah komunikator yang hebat, mampu meredam amarah nasabah dengan tenang, dan memiliki empati tinggi. Namun, dalam 1 bulan terakhir, manajemen melihat adanya tren penurunan yang sangat tajam pada KPI, yakni Key Performance Indicator dari Andi. Apa saja datanya? Yang pertama, resolution rate. Tingkat penyelesaian masalah nasabah turun dari 95% menjadi hanya 70% per bulan. Yang kedua, data akurat. Banyak laporan penanganan komplain yang diinput Andi mengandung kesalahan data teknis yang berdampak pada kesalahan pengiriman dana refund ke nasabah. Dan yang ketiga, SOP compliance. Andi sering melewatkan langkah-langkah verifikasi ganda yang baru saja diterapkan dalam sistem security terbaru perusahaan. Nah, meskipun secara kompetensi soft skill Andi berada di level very good, secara hasil kinerja nyata ia berada di level below expectation. Situasi ini mulai menciptakan ketegangan di antara rekan kerja karena mereka harus memproses ulang tugas-tugas yang salah diinput oleh Andi. Nah, sebagai manajer, godaan pertama adalah merasa marah atau langsung memberikan surat peringatan. Namun, seorang manajer profesional harus melakukan root cause analysis. Saya menggunakan kerangka kerja 3W, will, skill, dan well-being untuk menganalisis Andi. Yang pertama, will, kemampuan atau motivasi. Apakah Andi sedang mengalami penurunan motivasi setelah diskusi awal?
Ternyata Andi masih sangat mencintai pekerjaannya. Jadi masalahnya bukan pada sikap atau integritas. Yang kedua, skill, keahlian nih. 3 bulan lalu, perusahaan memperbarui sistem back-end menggunakan platform berbasis AI yang sangat teknis. Andi yang terbiasa pada sistem manual merasa tertinggal dan bingung dengan antarmuka baru. Nah, inilah akar masalahnya, technical kompetensi gap. Yang ketiga, well-being, dukungan. Lingkungan kerja di vintage ini sangat cepat. Andi merasa malu untuk bertanya karena ia salah satu karyawan senior. Sementara rekan-rekannya yang baru jauh lebih cepat menguasai sistem baru tersebut. Nah, jadi masalah Andi bukan karena ia malas, melainkan karena ia mengalami digital skill obsolescence atau ketinggalan keahlian digital akibat perubahan sistem secara cepat. Nah, berdasarkan analisis tersebut, saya sebagai manajer akan mengimplementasikan 4 langkah konkret yang terintegrasi. Untuk yang pertama, yakni sesi safe space feedback atau dialog konstruktif. Saya akan mengadakan pertemuan 4 mata yang akan mulai dengan mengakui kontribusi positif Andi selama 2 tahun terakhir untuk meningkatkan rasa percayanya. Kemudian saya akan menunjukkan data kesalahan input secara objektif dan bertanya, Andi, bagian mana dari sistem baru ini yang paling menyulitkanmu? Nah, untuk yang kedua, yakni Taylor coaching dan reserve mentoring. Nah, karena Andi seorang senior, saya tidak akan langsung menyuruhnya ikut kelas dasar. Saya akan menerapkan reserve mentoring. Saya akan memasangkannya dengan junior yang mahir sistem high-tech. Sementara Andi memberikan bimbingan customer handling kepada si junior. Nah, ini menjaga harga diri Andi sambil memperbaiki teknis kerjanya. Untuk langkah yang ketiga, yakni program pelatihan intensif atau performance based training. Andi akan dibebas tugaskan dari layanan publik selama 3 hari untuk fokus mengikuti workshop internal sistem baru. Nah, biaya pelatihan ini tidak seberapa dibandingkan biaya kesalahan pengiriman dana yang selama ini terjadi akibat kesalahan input Andi. Untuk langkah yang keempat, implementation of PIP, Performance Improvement Plan. Saya akan menyusun target mingguan. Minggu 1, minggu pertama, akurasi data 85%. Untuk minggu kedua, resolution rate menjadi kembali ke 90%. Untuk minggu ketiga, full compliance. Saya akan memantau kemajuan ini setiap hari Jumat sore untuk memberikan dukungan tambahan jika diperlukan. Nah, kesimpulannya, kinerja yang buruk seringkali hanyalah puncak gunung es dari masalah kompetensi yang tidak terkelola atau sistem pendukung yang kurang memadai. Dengan membantu Andi melewati masa transisinya, organisasi tidak hanya mendapatkan kembali performa terbaik Andi, tapi
juga memperkuat loyalitas dan budaya belajar di dalam tim. Seorang manajer sukses bukan mereka yang mampu memecat orang paling cepat, melainkan mereka yang mampu membangkitkan talenta yang hampir padam untuk kembali bersinar. Nah, demikian presentasi saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.